Aku melihat undangan itu. Namanya bukan aku. Tapi kenapa? Semua orang memanggil namaku. Aku sudah terlalu lama hidup dengan satu keyakinan, bahwa aku tidak pernah pantas dipilih. Bahkan saat diminta memilih gaun pengantin untuk wanita lain, aku melakukannya tanpa berharap apa-apa, karena aku tahu itu bukan untukku. Aku hanya penjaga toko, seseorang yang bahkan di tempatku sendiri dianggap pembawa sial. Tapi anehnya, sejak hari itu, cara dia melihatku berbeda. Seolah aku bukan sekadar orang lewat dalam hidupnya. Dan saat hari pernikahan itu tiba, aku datang hanya untuk melihatnya bahagia dengan orang lain. Tapi begitu aku melangkah masuk, semua orang diam. Mereka menatapku, seolah aku bukan tamu. Seolah aku yang selama ini mereka tunggu. Padahal di undangan itu, namanya bukan aku. Sebelum kita mulai ceritanya, dukung channel ini dengan klik like dan subscribe ya. Tulis juga di kolom komentar, kamu nonton dari kota mana hari ini. Semoga yang sudah like, subscribe, dan komen selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Yuk kita mulai ceritanya. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya naik di atas atap-atap sang desa kecil di pinggiran kota. Udara masih dingin, tapi langkah Sari sudah terdengar menyapu pelan di lantai tanah rumahnya. Ia bangun lebih awal dari siapapun. Bukan karena rajin, tapi karena hidupnya tidak pernah memberinya pilihan. Ibunya sudah lama sakit-sakitan. Ayahnya pergi sejak ia kecil, tanpa kabar, tanpa alasan. Sejak itu, Sari tumbuh bukan sebagai anak, tapi sebagai tulang punggung yang diam. Setiap pagi ia memasak dengan bahan seadanya. Nasi yang seringkali terlalu sedikit, dan lauk yang lebih sering hanya garam dan air panas. Tapi ia tetap tersenyum di depan ibunya. "Bu, makan dulu ya. Hari ini Sari kerja lebih lama," katanya pelan. Padahal ia tahu, bekerja lebih lama tidak selalu berarti dibayar belih. Di desa itu, Sari dikenal bukan karena kebaikannya, tapi karena kesialannya. Orang-orang sering berbisik saat ia lewat. Kasian, tapi juga aneh ya hidupnya. Dari dulu keluarganya memang bermasalah. Dan bisikan itu perlahan berubah menjadi tuduhan. Suatu hari, sesuatu yang buruk terjadi. Uang kas milik warga hilang. Tidak ada yang tahu siapa pelakunya. Sampai seseorang menyebut nama Sari. Awalnya hanya dugaan. Tapi dugaan di desa kecil bisa berubah jadi keyakinan tanpa bukti. Dia kan butuh uang, ibunya sakit. Sering lihat dia melamun, pasti ada yang disembunyikan. Jangan-jangan dari dulu memang. Dan tanpa kesempatan membela diri, Sari sudah dihakimi. "Bukan saya," suara Sari bergetar, tapi tidak ada yang benar-benar mendengar. Seorang ibu menarik anaknya menjauh dari Sari. Seolah-olah Sari adalah sesuatu yang kotor. Sejak hari itu, tidak ada yang mau dekat dengannya. Tidak ada yang mau mempercayainya. Dan yang paling menyakitkan, tidak ada yang mau mendengar kebenarannya. Malam itu, Sari duduk sendirian di depan rumahnya. Langit gelap, tanpa bintang. Ia menggenggam lututnya sendiri, mencoba menahan sesuatu yang terus menekan dadanya. Tangis itu akhirnya pecah. Pelan, tapi dalam. "Kalau aku memang salah, kenapa aku tidak tahu kesalahanku apa?" Tidak ada yang menjawab. Namun di balik semua itu, ada sesuatu dalam diri Sari yang tidak pernah berubah. Ia tetap jujur. Ia tetap lembut. Ia tetap memperhatikan hal-hal kecil yang orang lain abaikan. Ia bisa melihat warna kain hanya dari sentuhan. Ia bisa merasakan kualitas bahan hanya dengan jari-jarinya. Dan yang paling aneh, ia selalu tahu kain mana yang cocok untuk seseorang, bahkan tanpa mengenal orang itu. Pemilik toko kain tempatnya bekerja pernah berkata, "Entah kenapa, setiap kamu yang pilih, pelanggan selalu puas." Sari hanya tersenyum kecil. Ia tidak pernah menganggap itu istimewa. Baginya, itu satu-satunya hal yang bisa ia lakukan dengan benar. Tapi di desa itu, tidak ada yang peduli dengan kelebihannya. Yang mereka lihat hanya gadis miskin, anak dari keluarga bermasalah. Dan sekarang, pencuri,
Sari tidak melawan, ia hanya diam. Karena ia tahu, kadang membela diri pun tidak akan mengubah apa-apa. Namun ia tidak tahu, di luar sana, seseorang akan segera datang ke hidupnya. Seseorang yang tidak melihatnya sebagai gadis yang bermasalah, tapi sebagai seseorang yang berbeda. Dan pertemuan itu akan mengubah segalanya. Hari itu, langit tampak lebih terang dari biasanya. Tapi bagi Sari, tidak ada yang benar-benar berubah. Ia tetap berjalan, menunduk saat melewati jalan desa. Tatapan warga masih sama, Dingin, menilai, menyakitkan. Beberapa bahkan sengaja berbisik cukup keras agar ia mendengar. Masih berani keluar ya? Kalau aku jadi dia, sudah pindah dari dulu. Sari hanya menggenggam ujung bajunya lebih erat. Bukan karena marah, tapi karena ia sudah terlalu lelah untuk menjelaskan sesuatu yang tidak pernah ingin didengar siapapun. Sesampainya di toko kain kecil tempat ia bekerja, suasana jauh lebih tenang. Disinilah satu-satunya tempat di mana Sari bisa bernapas tanpa dihakimi. Tumpukan kain berwarna-warni tersusun rapi. Aroma khas kain baru memenuhi ruangan. Dan seperti biasa, ia langsung bekerja. Menyusun, membersihkan, merapikan. Seolah semua luka di luar sana tidak pernah ada. Siang itu, pintu toko berbunyi pelan. Kring. Sari mengangkat wajahnya. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat seseorang yang berbeda dari pelanggan biasanya. Seorang pria masuk dengan langkah tenang. Pakaiannya sederhana, tapi jelas bukan orang biasa. Tatapannya tajam, namun tidak dingin. Tenang, tapi dalam. Ia adalah Raka. Selamat siang, suara Sari pelan, hampir seperti berbisik. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia justru memperhatikan Sari, bukan dengan tatapan merendahkan seperti orang-orang desa, tapi seolah sedang mencoba memahami sesuatu. Hal itu membuat Sari tidak nyaman. Ia menunduk. Silakan, mau cari kain apa, Pak? Pria itu akhirnya berjalan mendekat. Langkahnya pelan, tapi pasti. Aku butuh kain terbaik, katanya singkat. Sari mengangguk. Untuk acara apa, Pak? Pria itu diam sejenak, lalu menjawab dengan nada yang sulit ditebak. Pernikahan. Jantung Sari entah kenapa berdetak lebih cepat. Ia tidak tahu kenapa. Mungkin hanya karena kata itu. Pernikahan. Terdengar terlalu jauh dari hidupnya. Sari mulai mengambil beberapa kain terbaik yang ada di toko. Ia memilih dengan hati-hati. Seperti biasa, ia tidak asal memilih. Tangannya menyentuh setiap kain, merasakan teksturnya, menimbang keindahannya. Dan tanpa sadar, ia tenggelam dalam dunia kecilnya sendiri. Raka memperhatikannya, diam, sangat diam. Seolah tidak ingin mengganggu sesuatu yang sedang terjadi. Karena yang ia lihat bukan sekadar gadis yang memilih kain, tapi seseorang yang benar-benar merasakan setiap pilihan. Yang ini, kata Sari akhirnya, ia menyerahkan satu kain berwarna lembut, elegan, tidak mencolok, tapi terasa hidup. Raka menerimanya, melihat sekilas, lalu kembali menatap Sari. Kenapa yang ini? Sari sedikit terkejut. Biasanya, pelanggan tidak pernah bertanya alasan. Mereka hanya memilih yang terlihat mahal. Sari ragu sejenak, lalu menjawab pelan. Karena kain ini tidak terlalu ingin terlihat indah. Raka mengernit tipis. Sari melanjutkan. Tapi justru itu yang membuatnya terlihat paling tulus. Hening. Beberapa detik terasa lebih lama dari biasanya. Raka tidak berkata apa-apa, tapi tatapannya berubah. Lebih dalam, lebih serius. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sari merasa ada seseorang yang benar-benar mendengarkan. Siapa namamu? Tanya Raka tiba-tiba. Sari, Pak. Baik, Sari. Ia menyebut nama itu dengan pelan, seolah menyimpannya. Sebelum pergi, Raka berkata sesuatu yang tidak Sari mengerti saat itu. Aku akan kembali. Sari hanya mengangguk, tidak berpikir apa-apa. Baginya, itu hanyalah hari biasa, pelanggan biasa, percakapan biasa. Tapi ia tidak tahu
bahwa sejak saat itu, hidupnya tidak akan pernah kembali sama. Karena bagi Raka, Sari bukan hanya gadis penjaga toko. Ia adalah satu-satunya orang yang memilih dengan hati. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Sejak hari itu, nama Raka tidak benar-benar hilang dari pikiran Sari. Bukan karena ia berharap pria itu kembali, tapi karena ada sesuatu dalam tatapannya yang sulit dilupakan. Tatapan yang tidak menghakimi, tatapan yang seolah melihatnya lebih dari sekadar gadis bermasalah. 3 hari berlalu, toko kembali sepi seperti biasa. Sari sedang melipat kain di sudut ruangan, mencoba fokus pada pekerjaannya. Namun tiba-tiba, kring, pintu toko kembali berbunyi. Dan entah kenapa, jantungnya langsung berdebar. Ia tidak perlu melihat untuk tahu siapa yang datang. Raka berdiri di sana, sama seperti sebelumnya. Tenang, rapi, dan dengan tatapan yang kali ini terasa lebih dalam. "Selamat siang, Pak." Suara Sari sedikit gugup. Raka mengangguk pelan, tanpa basa-basi ia langsung berkata, "Aku butuh bantuanmu lagi." Sari terdiam sejenak. "Bantuan seperti kemarin, Pak?" Raka menggeleng pelan. Kali ini lebih dari itu. Ada sesuatu dalam cara ia berbicara yang membuat Sari merasa tidak tenang. Bukan takut, tapi seperti ada sesuatu yang tidak ia mengerti. "Aku ingin kamu memilihkan semua kebutuhan untuk pernikahan itu." Sari terdiam. "Semua, Pak?" "Ya, dari kain utama sampai detail terkecil." Sari menelan ludah. Biasanya, hal seperti itu dilakukan oleh desainer atau orang kepercayaan, bukan gadis penjaga toko seperti dirinya. "Kenapa saya, Pak?" Akhirnya ia bertanya pelan. Raka menatapnya, langsung ke matanya. "Karena kamu tidak memilih dengan mata." Sari terdiam, tapi dengan sesuatu yang lebih jujur. Jantungnya berdegup lebih kencang. Ia tidak tahu harus merasa bangga atau takut. Hari itu, Sari mulai membantu Raka lebih jauh. Ia tidak hanya memilih kain, ia mulai mencocokkan warna, membayangkan bentuk gaun, menyesuaikan detail halus yang bahkan tidak diminta, dan anehnya, semua terasa seperti sesuatu yang sudah ia kenal. Raka hampir tidak pernah memberi arahan. Ia hanya melihat, mengamati, kadang diam terlalu lama, kadang tersenyum tipis, saat Sari tidak melihat. "Yang ini terlalu mencolok," kata Sari pelan. "Kalau dipakai, orangnya akan terlihat dipaksakan untuk jadi sempurna." Raka mengangkat alis tipis. "Lalu yang cocok?" Sari mengambil kain lain, lebih sederhana, tapi terasa hangat. "Yang ini cocok untuk seseorang yang tidak perlu berpura-pura jadi orang lain." Raka tersenyum. Kali ini jelas, bukan sekadar tipis. Hari demi hari berlalu, Raka terus datang. Selalu dengan alasan yang sama. Masih ada yang perlu disesuaikan. Namun bagi Sari, itu mulai terasa berbeda. Ia mulai menyadari sesuatu. Raka tidak pernah benar-benar membicarakan calon istrinya. Tidak pernah menyebut namanya. Tidak pernah menjelaskan seperti apa orangnya. Semua keputusan selalu kembali ke Sari. Dan itu membuatnya gelisah. Suatu sore, saat toko hampir tutup, Sari akhirnya memberanikan diri. "Pak," Raka menoleh. "Calon istri Anda seperti apa orangnya?" Hening. Untuk beberapa detik, yang terasa jauh lebih lama. Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Sari. Dalam, seolah pertanyaan itu adalah sesuatu yang penting. Lalu ia berkata pelan, "Orangnya tidak pernah merasa dirinya pantas." Sari terdiam. Kalimat itu terasa terlalu dekat. Raka melanjutkan, "Tapi justru itu yang membuatnya berbeda dari semua orang." Sari menunduk, tidak berani menatap. Karena entah kenapa, dadanya terasa sesak. Hari itu, saat Raka pergi, ia kembali mengatakan hal yang sama. "Aku akan datang lagi." Namun kali ini, Sari tidak merasa itu sekadar janji biasa. Karena semakin lama,
Semua ini terasa seperti bukan lagi tentang membantu memilih gaun, tapi tentang sesuatu yang perlahan mulai mendekat ke dirinya sendiri. Dan yang paling menakutkan, Sari mulai merasa ia tidak ingin semua ini berakhir. Hari-hari setelah itu tidak lagi terasa biasa bagi Sari. Setiap pagi ia tetap bangun lebih awal, tetap memasak untuk ibunya, tetap berjalan melewati tatapan dingin warga desa. Tapi ada satu hal yang berubah. Ia mulai menunggu bunyi pintu toko itu terbuka, menunggu langkah yang tenang itu kembali datang, menunggu Raka. Dan setiap kali Raka datang, dunia Sari terasa sedikit berbeda, lebih tenang, lebih hangat, tapi juga lebih menyakitkan. Karena semakin sering mereka bertemu, semakin Sari sadar satu hal yang tidak ingin ia akui. Ia mulai peduli. Namun setiap kali perasaan itu muncul, Sari langsung menekannya. Keras, tanpa ampun. Aku ini siapa? Kalimat itu terus berulang di kepalanya, seolah menjadi batas yang tidak boleh ia lewati. Ia hanya penjaga toko, seorang gadis yang bahkan tidak dipercaya oleh warga desa. Seorang yang pernah dituduh mencuri, tanpa pernah bisa membersihkan namanya. Sedangkan Raka adalah dunia yang sama sekali berbeda. Jangan bodoh, Sari, bisiknya pelan pada diri sendiri. Ini bukan untukmu. Namun, semakin ia mencoba menjauh secara perasaan, semakin dalam ia terjebak. Karena Raka tidak pernah bersikap seperti orang lain. Ia tidak pernah merendahkan, tidak pernah melihat Sari sebagai orang kecil, tidak pernah memperlakukan Sari seperti beban. Justru sebaliknya, Raka selalu mendengarkan, selalu memperhatikan hal-hal kecil. Dan yang paling membuat Sari tidak siap, Raka selalu melihatnya, benar-benar melihatnya. Suatu sore, saat mereka sedang memilih detail kain terakhir, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada pelanggan lain, hanya mereka berdua. Kalau semua ini selesai, Sari akhirnya berkata pelan, "Apa yang akan berubah, Pak?" Raka menoleh. Pertanyaan itu tidak sederhana. "Kamu ingin sesuatu berubah?" Tanya Raka balik. Sari terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa, karena yang ia inginkan tidak mungkin terjadi. "Tidak," jawabnya akhirnya. "Tidak ada yang perlu berubah." Tapi suaranya terlalu pelan, terlalu jujur. Raka menatapnya lebih lama dari biasanya, seolah mencoba membaca sesuatu yang tidak diucapkan. "Kenapa kamu selalu menunduk saat bicara denganku?" Tanya Raka tiba-tiba. Sari sedikit terkejut. Ia tidak menyangka pertanyaan itu. "Karena itu lebih sopan, Pak." Raka menggeleng pelan. "Bukan itu alasannya." Sari terdiam. "Karena kamu takut dilihat," lanjut Raka. Jantung Sari terasa seperti berhenti sejenak. Takut kalau orang melihat siapa dirimu sebenarnya. Sari menggenggam kain di tangannya lebih erat. Padahal, suara Raka lebih pelan sekarang. "Tidak ada yang salah dengan dirimu." Kalimat itu terasa seperti sesuatu yang selama ini ingin ia dengar, tapi juga terlalu menyakitkan untuk diterima. Karena Sari tidak percaya itu. "Pak," suaranya bergetar, "orang-orang tidak melihat saya seperti itu." Raka langsung menjawab, "Aku tidak peduli dengan orang-orang." Hening. Untuk pertama kalinya, Sari mengangkat wajahnya, menatap langsung ke mata Raka. Dan di sana, ia tidak melihat keraguan, tidak melihat belas kasihan, tidak melihat penilaian. Yang ia lihat hanya keyakinan. Dan justru itu yang membuatnya takut. Karena jika ia mulai percaya, ia tidak tahu apa yang akan terjadi saat semua ini berakhir. Malam itu, setelah pulang, Sari duduk di samping ibunya yang tertidur. Ia menatap wajah lelah itu lama. "Bu," bisiknya pelan, "kalau suatu hari ada hal baik terjadi sama Sari, apa Sari boleh menerimanya?" Tidak ada jawaban, hanya suara napas pelan ibunya. Sari menunduk, air matanya jatuh perlahan. Karena jauh di dalam hatinya, ia sudah tahu jawabannya. Ia ingin, sangat ingin, tapi ia tidak berani. Dan tanpa ia sadari,
Ia sedang berdiri di ambang sesuatu yang besar. Sesuatu yang akan memaksanya memilih, tetap menjadi Sari yang tidak pantas, atau menerima bahwa mungkin ia layak untuk dipilih. Hari itu terasa berbeda, bukan karena sesuatu yang jelas terlihat, tapi karena ada kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan di dalam hati Sari. Sejak pagi, tangannya beberapa kali gemetar saat melipat kain, pikirannya tidak fokus, dan entah kenapa, ia merasa seperti sedang menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Toko masih sepi, pemilik toko sedang keluar, hanya Sari sendiri di dalam. Sunyi. Terlalu sunyi. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan bekerja, menyusun kain, membersihkan meja, merapikan sudut-sudut yang bahkan sudah rapi. Namun saat ia membuka laci meja untuk mengambil alat ukur, sesuatu menarik perhatiannya. Sebuah amplop putih, bersih, dengan tulisan rapi di bagian depan. Tangannya berhenti. Jantungnya tiba-tiba berdetak lebih cepat. Ia tidak tahu kenapa, tapi ada dorongan yang membuatnya membuka amplop itu. Dan di dalamnya sebuah undangan. Undangan pernikahan. Sari menatap tulisan itu perlahan. Seolah berharap yang ia baca salah. Nama pengantin pria jelas tertulis, Raka. Napasnya tertahan, namun yang membuatnya benar-benar runtuh adalah nama di bawahnya. Nama pengantin wanita. Bukan dirinya. Dunia terasa berhenti. Sari tidak langsung menangis. Ia hanya diam. Terlalu diam, seolah tubuhnya tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Benar juga, bisiknya pelan. Memang bukan aku. Kalimat itu keluar tanpa emosi, tanpa suara. Tapi justru itu yang membuatnya terasa lebih menyakitkan. Semua yang terjadi selama ini tiba-tiba terasa jelas. Kenapa Raka selalu datang? Kenapa ia diminta memilih? Kenapa semua detail diserahkan padanya? Bukan karena ia spesial, tapi karena ia hanya orang yang membantu. Seorang yang cukup tidak berarti untuk tidak dilibatkan lebih jauh. Dan tanpa ia sadari, air matanya jatuh. Pelan, tanpa suara. Kenapa aku berharap? Bisiknya. Ia menggenggam undangan itu lebih erat, seolah ingin meremas perasaannya sendiri. Semua kata-kata Raka, semua tatapan itu, semua perhatian kecil, tiba-tiba terasa seperti kebohongan. Atau mungkin bukan Raka yang salah. Mungkin hanya dirinya yang terlalu berharap. Sari berdiri perlahan, kakinya terasa lemas. Ia berjalan ke rak kain, melihat gaun yang selama ini ia bantu pilih. Gaun yang ia sentuh dengan hati, gaun yang ia bayangkan dengan penuh perasaan. Sekarang, semua itu bukan miliknya dan tidak pernah untuknya. Cantik sekali, katanya pelan, namun suaranya bergetar. Dia pasti akan terlihat sempurna. Kalimat itu seperti pisau yang masak sendiri di dalam hatinya. Sore itu, saat Raka datang seperti biasa, Sari sudah berbeda. Ia tetap bekerja, tetap membantu, tetap menjawab pertanyaan. Tapi tidak lagi melihat, tidak lagi merasakan, tidak lagi hadir. Semuanya sudah siap? Tanya Raka. Sudah, Pak? Jawabannya singkat, datar. Raka menatapnya, ia tahu ada yang berubah. Kamu tidak apa-apa? Tanyanya. Sari tersenyum, senyum yang tidak sampai ke mata. Saya baik-baik saja, Pak. Dan untuk pertama kalinya, Sari berbohong. Karena sebenarnya, ia sedang hancur, dan yang paling menyakitkan, ia harus tetap berdiri di sana, membantu, tersenyum, untuk sesuatu yang menghancurkan dirinya sendiri. Malam itu, Sari kembali duduk sendirian di depan rumah. Langit masih sama, gelap, tanpa bintang. Namun kali ini, ia tidak bertanya lagi. Ia hanya berkata, pelan. Ternyata, aku memang tidak pernah dipilih. Dan di saat itulah, hatinya benar-benar jatuh. Pagi itu datang terlalu cepat, tanpa memberi waktu bagi Sari untuk benar-benar siap.
Ia tidak tidur semalaman, bukan karena pekerjaan, tapi karena pikirannya tidak pernah berhenti. Undangan itu masih ada, terlipat rapi di bawah bantalnya, seolah menjadi bukti bahwa semua yang ia rasakan memang nyata. Hari ini adalah hari pernikahan Raka, hari yang selama ini ia bantu persiapkan, hari yang setiap detailnya ia pilih dengan hati, dan hari yang seharusnya tidak ada hubungannya dengan dirinya. Sari berdiri di depan cermin kecil di rumahnya, menatap dirinya sendiri. Lama. Ia mengenakan pakaian sederhana, bukan gaun, bukan sesuatu yang istimewa, karena ia tahu posisinya. Ia hanya tamu, atau bahkan hanya seseorang yang kebetulan hadir. Jangan datang, suara kecil di dalam hatinya berkata, ini bukan tempatmu. Namun langkahnya tetap bergerak. Pelan, seolah ditarik oleh sesuatu yang tidak bisa ia lawan. Karena jauh di dalam dirinya, ia ingin melihat, walau itu akan menyakitkan. Gedung itu terlihat indah, dipenuhi bunga, cahaya hangat, dan orang-orang yang berpakaian rapi. Semuanya terlihat bahagia, semuanya terlihat pantas berada di sana. Kecuali dirinya. Langkah Sari melambat saat mendekati pintu. Tangannya dingin, jantungnya berdebar tidak teratur. Ia hampir berbalik. Hampir. Namun sebelum itu terjadi, seseorang membuka pintu dari dalam. Dan dalam sekejap, semua mata tertuju ke arahnya. Sari terdiam, langkahnya berhenti. Tatapan itu bukan seperti di desa, bukan tatapan merendahkan, tapi juga bukan tatapan biasa, seperti mereka sedang menunggu. Kenapa? Bisiknya pelan. Ia melangkah masuk perlahan. 1 langkah, 2 langkah. Suara di ruangan itu mulai meredup. Percakapan berhenti. Semua orang benar-benar melihat ke arahnya. Dadanya terasa sesak. Aku tidak seharusnya di sini, pikirnya. Ia mencoba mencari tempat duduk di sudut, tempat di mana ia tidak terlihat. Namun sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, mohon perhatian. Suara MC terdengar jelas. Semua orang langsung diam. Sari ikut berhenti. Tidak berani bergerak. Pada hari yang berbahagia ini, suara MC terdengar lebih dalam dari sebelumnya. Sari menunduk, berusaha tidak menarik perhatian. Namun entah kenapa, namanya terasa seperti sedang dipanggil oleh sesuatu yang tidak terlihat. Kami akan memulai prosesi. Jantungnya semakin kencang. Ia mencoba mundur. Perlahan, namun langkahnya terhenti saat MC melanjutkan. Kami memanggil... Hening. Seolah waktu berhenti. Sari mengangkat wajahnya sedikit. Dan di saat itulah, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya terhenti. Di depan, dekat altar, Raka berdiri, mengenakan pakaian pengantin, dan menatap langsung ke arahnya. Bukan sekadar melihat, menunggu. Jantung Sari terasa seperti jatuh. Kenapa dia melihatku seperti itu? Bisiknya. Ia ingin mengalihkan pandangan, tapi tidak bisa. Seolah ada sesuatu yang menahannya di tempat. Dan saat itulah, MC melanjutkan kalimatnya. Kami memanggil. Suara itu terdengar semakin jelas, semakin dekat. Pengantin wanita, Sari, menahan napas. Sari, dunia berhenti. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Hanya satu kata yang terus bergema di kepalanya. Namanya. Sari. Satu kata itu menggemakan di seluruh ruangan. Dan di dalam dada Sari, sesuatu seperti runtuh. Lalu berdiri kembali dalam waktu yang bersamaan. Ia tidak bergerak. Tidak bisa. Kakinya terasa seperti bukan miliknya. Semua orang masih menatapnya. Bukan dengan rasa kasihan, bukan dengan penilaian, tapi dengan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pengakuan. Saya? Suaranya nyaris tidak terdengar. Tidak ada yang menjawab dengan kata-kata. Namun semua mata di ruangan itu seolah berkata, ya, kamu. Di depan sana, Raka masih berdiri, tenang. Namun kali ini, tatapannya tidak lagi misterius. Jelas, pasti, dan penuh keyakinan. Sari menggeleng pelan. Ini salah?
bisiknya. Ia mundur satu langkah. Ini bukan saya. Namun sebelum ia bisa berbalik, suara Raka terdengar. Sari, lembut, namun cukup untuk menghentikan semuanya. Tidak ada yang salah. Suara itu tidak keras, tapi cukup kuat untuk menembus semua keraguan dalam diri Sari. Yang salah, lanjut Raka pelan, adalah kamu terus percaya bahwa kamu tidak pantas. Air mata mulai menggenang di mata Sari. Pak? Suaranya bergetar. Ini bukan tempat saya. Raka tersenyum tipis. Bukan senyum biasa, tapi senyum seseorang yang sudah menunggu terlalu lama. Justru ini tempatmu. Sari menggeleng lagi. Lebih kuat kali ini. Tidak. Air matanya jatuh. Saya hanya penjaga toko. Saya orang yang bahkan tidak dipercaya di desa saya sendiri. Kata-kata itu keluar begitu saja, seperti luka yang akhirnya terbuka. Raka melangkah turun dari altar. 1 langkah, 2 langkah. Semua orang diam. Ia berhenti tepat di depan Sari. Dekat, sangat dekat. Raka menatap langsung ke matanya. Dan aku tidak pernah melihatmu seperti itu. Sari terdiam. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku tahu kamu berbeda. Air mata Sari semakin deras. Kamu memilih bukan untuk terlihat benar, tapi karena kamu benar-benar peduli. Sari menggigit bibirnya, menahan sesuatu yang sudah terlalu lama ia simpan. Tapi itu tidak cukup, bisiknya. Raka menggeleng. Itu lebih dari cukup. Ia mengangkat tangan perlahan, bukan untuk memaksa, tapi untuk menguatkan. Aku tidak pernah mencari wanita lain. Hening. Semua orang mendengarkan. Gaun itu tidak pernah untuk orang lain. Jantung Sari terasa berhenti. Semua yang kamu pilih adalah untuk dirimu sendiri. Air mata Sari jatuh tanpa bisa ditahan lagi. Semua potongan yang selama ini membingungkan, tiba-tiba menjadi jelas. Kenapa Raka tidak pernah menyebut nama calon istrinya? Kenapa semua keputusan selalu kembali ke dirinya? Kenapa tatapan itu selalu terasa berbeda? Karena semua itu memang tentang dirinya. Tapi suara Sari lemah. Kenapa tidak bilang dari awal? Raka tersenyum kecil, karena kamu tidak akan percaya. Sari terdiam, dan ia tahu, itu benar. Aku menunggu, lanjut Raka, sampai kamu sendiri melihat siapa dirimu sebenarnya. Hening. Ruangan itu terasa seperti hanya milik mereka berdua. Sari menatap Raka, untuk pertama kalinya, tanpa menunduk. Dan di sana, ia tidak melihat dunia yang berbeda, tidak melihat jarak, tidak melihat batas. Yang ia lihat, hanya seseorang yang memilihnya, bukan karena ia sempurna, tapi karena ia adalah dirinya. Tangisnya berubah, bukan lagi karena sakit, tapi karena akhirnya ia merasa cukup. Dan tanpa sadar, langkahnya maju, 1 langkah, menuju hidup yang selama ini ia pikir tidak pernah untuknya. Langkah itu kecil, namun bagi Sari, itu adalah langkah terbesar dalam hidupnya. 1 langkah ke depan, mendekati Raka. Semua orang masih diam, seolah tidak ingin merusak momen itu. Sari berdiri di hadapan Raka. Jarak mereka kini begitu dekat, namun untuk pertama kalinya, Sari tidak merasa kecil. Ia masih menangis. Tapi tangis itu berbeda. Bukan lagi tangis karena ditolak, melainkan karena ia akhirnya diterima. Aku masih tidak mengerti, bisiknya pelan. Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapnya dengan lembut. Kenapa aku? Tanya Sari lagi. Pertanyaan itu sederhana, tapi membawa semua luka yang selama ini ia simpan. Karena kamu tidak pernah berusaha menjadi orang lain. Jawaban Raka pelan, namun terasa kuat. Semua orang yang pernah aku temui selalu ingin terlihat sempurna di depanku. Sari terdiam. Tapi kamu, lanjut Raka, bahkan saat kamu terluka, kamu tetap jujur.
Air mata Sari kembali jatuh. Kamu tidak memilih yang paling mahal. Kamu memilih yang paling tulus. Raka mengambil napas sejenak. Dan aku tidak butuh seseorang yang sempurna. Ia menatap Sari lebih dalam. Aku butuh seseorang yang nyata. Hening. Untuk pertama kalinya, Sari tidak menunduk. Ia menerima semua kata-kata itu. Perlahan, dengan hati yang masih gemetar. Tapi aku, suaranya lirih. Aku pernah dituduh. Aku tidak dipercaya. Raka menggeleng. Itu bukan siapa dirimu. Sari menatapnya. Itu hanya apa yang orang lain putuskan tentangmu. Kalimat itu seperti membuka sesuatu dalam diri Sari. Selama ini, ia hidup dari penilaian orang lain, dan tanpa sadar, ia menjadikannya sebagai kebenaran. Padahal, itu bukan miliknya. Sari menarik napas dalam. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak perlu membela diri, tidak perlu menjelaskan, tidak perlu menjadi orang lain. Ia hanya perlu menjadi dirinya. Kalau aku menerima ini, katanya pelan, apa semua akan berubah? Raka tersenyum tipis. Tidak semuanya. Sari sedikit terkejut. Dunia tidak akan langsung jadi baik. Raka melanjutkan. Orang-orang mungkin tetap melihatmu dengan cara yang sama. Hening sejenak. Tapi satu hal akan berubah. Ia menatap Sari. Kamu tidak akan melihat dirimu seperti dulu lagi. Kalimat itu menyentuh sesuatu yang paling dalam. Sari menutup matanya sejenak, mengingat semua yang telah ia lewati. Tatapan sinis warga, tuduhan tanpa bukti, kesepian, rasa tidak pantas. Dan sekarang, ia berdiri di sini. Bukan sebagai gadis yang disawahkan, tapi sebagai seseorang yang dipilih. Perlahan, ia membuka matanya, menatap Raka. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak merasa ragu. Aku, suaranya bergetar. Mau. Hening. Lalu, senyum Raka muncul, lebih hangat dari sebelumnya. Dan di saat itu, suasana ruangan berubah. Bukan lagi penuh ketegangan, tapi penuh kelegaan. Seolah semua orang di sana ikut merasakan momen itu. Sari menggenggam tangan Raka. Tangannya masih sedikit gemetar. Namun kali ini bukan karena takut, tapi karena sesuatu yang baru, harapan. Dan tanpa ia sadari, langkah yang ia ambil hari ini tidak hanya mengubah hidupnya, tapi juga cara ia melihat dirinya sendiri. Tangan Sari masih menggenggam erat tangan Raka. Hangat, nyata, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak merasa sendirian. Namun di balik kehangatan itu, ada sesuatu yang perlahan kembali muncul di pikirannya. Wajah-wajah warga desa, tatapan mereka, bisikan mereka, tuduhan itu. Langkahnya sedikit terhenti. Ada yang masih kamu pikirkan? Tanya Raka pelan. Sari menunduk sejenak. Aku, suaranya ragu. Aku masih orang yang sama, Pak. Raka tidak menjawab. Ia menunggu. Orang yang tidak dipercaya, orang yang pernah dituduh. Sari menarik napas dalam. Aku takut kalau semua ini hanya akan membuat semuanya lebih buruk. Hening. Raka menggenggam tangannya sedikit lebih erat. Kamu tidak perlu menghadapi itu sendirian lagi. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuat Sari mengangkat wajahnya. Dan di saat itulah, suara lain terdengar dari belakang. Berhenti! Semua orang menoleh. Seorang pria tua berdiri di antara para tamu. Wajahnya tegang, langkahnya perlahan mendekat. Sari langsung mengenalinya. Salah satu warga desa. Orang yang dulu paling keras menuduhnya. Dia, pria itu menunjuk ke arah Sari. Tidak pantas berada di sini. Ruangan kembali hening. Namun kali ini bukan karena haru, melainkan karena ketegangan. Sari membeku, tubuhnya langsung kaku. Semua yang ia takutkan akhirnya terjadi. Dia pernah mencuri, lanjut pria itu. Bisikan mulai terdengar, pelan, menyebar. Sari menunduk, tangannya gemetar. Namun sebelum ia sempat mundur, Raka melangkah maju. Cukup.
Suaranya tidak keras, tapi tegas. Semua langsung diam. Raka menatap pria itu, tanpa emosi berlebihan, tapi penuh kendali. "Apakah Anda punya bukti?" tanyanya. Pria itu terdiam. "Semua orang tahu itu," jawabnya akhirnya. Raka menggeleng pelan. "Itu bukan bukti." Hening. Raka melanjutkan, "Saya sudah menyelidiki semua hal tentang dia." Sari terkejut. "Dan tidak ada satu pun bukti bahwa dia melakukan itu." Bisikan di ruangan mulai berubah. Pria itu terlihat goyah. "Tapi uang itu hilang saat dia ada di sana," bantahnya. Raka menatapnya tajam. "Dan Anda tahu siapa yang terakhir menyentuh uang itu sebelum hilang?" Pria itu tidak menjawab. Karena ia tahu, Raka tidak berbicara tanpa alasan. "Saya menemukan fakta," lanjut Raka, "bahwa uang itu tidak pernah hilang." Semua orang terdiam. Uang itu digunakan oleh seseorang untuk kepentingan pribadi. Tatapan Raka tidak berpindah, tetap pada pria itu. Wajah pria tersebut mulai berubah. Dan orang itu adalah Anda. Seperti petir di siang hari. Ruangan langsung riuh. "Tidak mungkin? Serius?" Sari tidak bergerak, tidak berbicara. Ia hanya berdiri di sana, mendengar sesuatu yang selama ini ia tunggu, tanpa pernah berharap akan datang. Kebenaran. Pria itu mundur satu langkah, wajahnya pucat. Itu tidak benar." Namun suaranya lemah, karena kali ini ia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Raka melanjutkan dengan tenang, "Saya tidak akan memperpanjang ini di sini. Tapi, saya tidak akan membiarkan seseorang yang tidak bersalah terus membawa beban yang bukan miliknya." Hening. Semua mata kini beralih ke Sari. Tapi kali ini berbeda. Tidak ada lagi tuduhan. Tidak ada lagi bisikan. Yang ada hanya rasa bersalah dan penyesalan. Air mata Sari jatuh lagi. Namun kali ini bukan karena sakit, tapi karena akhirnya ia bebas. Beban yang selama ini ia bawa perlahan terangkat. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak perlu lagi membuktikan apa-apa. Karena kebenaran akhirnya berbicara sendiri. Raka kembali ke sampingnya. "Sekarang," katanya pelan, "tidak ada lagi yang perlu kamu takuti." Sari menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar percaya. Ruangan itu perlahan kembali tenang. Namun kali ini, bukan keheningan yang menekan seperti sebelumnya, melainkan keheningan yang terasa hangat. Seperti semua orang sedang menyadari sesuatu yang penting. Di tengah ruangan, Sari masih berdiri. Matanya masih basah. Namun bukan lagi karena luka, melainkan karena sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Lega. Beban yang selama ini ia bawa, tuduhan, tatapan, rasa tidak pantas, semuanya perlahan runtuh. Dan untuk pertama kalinya, ia berdiri tanpa itu semua. Di sampingnya, Raka tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya ada. Dan kehadirannya saja sudah cukup. Perlahan, salah satu tamu melangkah maju. Seorang wanita paruh baya. Ia menatap Sari dengan ragu. "Maaf," katanya pelan. Sari terkejut. Kemudian satu persatu, orang lain mulai melakukan hal yang sama. "Maaf, kami salah. Kami tidak pernah benar-benar tahu." Suara-suara itu datang bertubi-tubi. Namun Sari tidak langsung menjawab. Bukan karena marah, tapi karena ia tidak terbiasa mendapatkan pengakuan seperti ini. Sari menarik napas dalam. Ia menatap mereka satu persatu. Orang-orang yang dulu tidak memberinya kesempatan untuk bicara. Namun anehnya, ia tidak merasa ingin membalas. Ia hanya merasa selesai. "Tidak apa-apa," jawabnya pelan. Dan kalimat itu bukan sekadar kata. Itu adalah keputusan. Keputusan untuk tidak lagi membawa masa lalu. Keputusan untuk melepaskan. Raka menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang berbeda.
Sari tidak lagi terlihat seperti seseorang yang bertahan. Ia terlihat seperti seseorang yang akhirnya hidup. Prosesi pernikahan pun dilanjutkan. Namun kali ini, tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi bayangan masa lalu. Hanya ada dua orang yang berdiri di tempat yang sama. Bukan karena kebetulan, tapi karena pilihan. Saat tangan mereka saling menggenggam, tidak ada lagi rasa tidak pantas, tidak ada lagi keraguan. Yang ada hanya satu hal, keyakinan bahwa mereka memilih satu sama lain. Bukan karena sempurna, tapi karena menerima. Beberapa waktu kemudian, Sari kembali berdiri di tempat tangan yang sama seperti dulu, toko kain itu. Namun kali ini, ia tidak lagi hanya penjaga. Ia berdiri sebagai seseorang yang berbeda. Bukan karena statusnya berubah, tapi karena cara ia melihat dirinya sendiri sudah berubah. Ia tidak lagi menunduk saat berjalan, tidak lagi menghindari tatapan orang, tidak lagi merasa kecil, karena ia tahu nilai dirinya tidak pernah ditentukan oleh orang lain. Suatu hari, seorang pelanggan datang dan bertanya, bagaimana cara memilih kain yang tepat? Sari tersenyum, lalu menjawab pelan, pilih yang terasa jujur, bukan yang terlihat sempurna. Dan tanpa ia sadari, ia sedang mengulang kalimat yang dulu mengubah hidupnya. Di kejauhan, Raka memperhatikannya dengan senyum kecil. Karena ia tahu, Sari tidak lagi membutuhkan seseorang untuk membuktikan siapa dirinya. Ia sudah menemukannya sendiri. Kadang hidup tidak langsung memberi kita tempat. Kadang kita harus melalui luka penolakan dan kesalahpahaman untuk akhirnya menyadari satu hal, bahwa kita tidak perlu menjadi orang lain untuk layak dipilih. Pernah nggak sih kamu merasa tidak dipilih, padahal kamu sudah berusaha jadi yang terbaik? Tulis di komentar, aku pernah, atau aku sedang berjuang.